Kita sebagai remaja dianggap suaranya tidak berperan dalam suatu pembangunan. Ini gue bisa anak-anak bisa belajar dengan dimanapun dari kapanpun dengan mengasihkan dan juga tanpa membosankan. Bisa mengaksesnya dengan mudah. Dalam website ini ada yang namanya fitur live chat. Halo semuanya, selamat datang kembali di 12 Pixel. Kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu mahasiswi di Politeknik Hasnur kembali, yang mana kakak ini baru saja memenangkan salah satu ajang bergengsi di Kalimantan Selatan. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja kita mulai di channel 12 Pixel. Halo Indana, gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah aku baik. Oke, mungkin dari teman-teman di sini masih banyak yang belum mengenal Indana gitu ya. Mungkin Indana bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan terlebih dahulu, aku Siti Indana Farah, akrab dipanggil Indana. Aku dari mahasiswa Politeknik Hasnur, jurusan Bisnis Digital. Dan sekarang aku menjabat sebagai Wakil 1 Duta Genre Putri Kabupaten Tapin. Oke, tepuk tangan dulu. Wakil Duta Genre 1 Tapin gitu ya, Pak? Iya, Nah, betul. mungkin kita bakal bicara lebih tentang latar belakang terlebih dahulu ya. Mungkin kakak di sini merupakan dari jurusan bisnis digital tuh. Betul. Nah, sebelumnya kakak itu waktu SMA-nya itu SMA atau SMK atau mungkin mengambil madrasah aliyah. Jadi aku sebelumnya itu bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tapin dan melanjutkan ke sini gitu. Oke. Untuk saat ini kan di Kalimantan Selatan itu ada banyak kampus gitu ya. Nah, Betul. salah satunya itu Politeknik Hasnur. Nah, mungkin apa alasan yang membuat kakak itu memilih kampus Politeknik Hasnur sebagai pilihan utamanya? Oh, jadi alasan aku sendiri, kenapa sih aku jadi tertarik ke Politeknik Hasnur sendiri? Jadi sebelumnya aku ngepoin dulu nih kampus-kampus yang ada di Kalimantan Selatan. Yeah. Salah satunya kampus Politeknik Hasnur. Dan juga banyak lulusan dari Man 3 Tapin itu melanjutkan berkuliah ke Politeknik Hasnur. Dan aku melihat banyak sekali pengalaman dari Politeknik sendiri, di mana tentunya Politeknik ini kan kampus vokasi ya Kak, dan banyak melakukan praktek-praktek juga, dan banyak proyek-proyek yang dilakukan mahasiswanya. Nah, dari proyek-proyek itulah aku lumayan tertarik nih mengulik apa sih sebenarnya Politeknik Hasnur. Kemudian juga aku mengenal Politeknik Hasnur, ada sebuah perlombaan yang diadakan UKM KSR. Nah, dari situ alhamdulillah aku bisa juara umum membawa sekolahku, dan dari sana juga aku mendapatkan beasiswa full dari Politeknik Hasnur. Karena hal itulah aku memutuskan untuk memilih Politeknik Hasnur. Oke, keren banget nih Kak ceritanya nih. Nah, mungkin dari Politeknik Hasnur itu kan sendiri kan ada 7 program studi saat ini. Betul. Salah satunya itu bisnis digital. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan juga kenapa alasan kakak memilih prodi bisnis digital itu sendiri. Oh iya, kalau aku tertarik sama bisnis digital itu awal mulanya emang nggak tahu sih ya, apa sih bisnis digital, kayak masih asing gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku melihat dunia ini kan perkembangan teknologinya cukup pesat juga. Dan aku merasa juga kita sekarang serba instan, terutama dalam dunia bisnis. Jadi aku merasa penasaran nih dunia bisnis digital saat ini, yang dimana bisnis di-compare dengan digital seperti itu. Dan aku merasa juga dunia bisnis itu menantang. Jadi aku lumayan tertarik dengan dunia bisnis dan melihat perkembangan zaman sekarang juga cukup pesat. Jadi hal itulah yang membuat aku tertarik sama bisnis digital. Oke, berarti datang dari kemauan diri sendiri atas melihatnya perkembangan Iya. zaman sekarang gitu ya. Jadi bisnis digital merupakan pilihan yang sangat tepat bagi kakak untuk saat ini. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan juga kakak kan sebelumnya tadi dari MAN ya. Iya. Nah, dari MAN tuh tiba-tiba transisi menjadi bisnis digital. Iya. Kira-kira apa sih yang menjadi tantangan awal mungkin waktu transisi tersebut? Tantangannya mungkin karena hitungannya aku linjur ya, Iya. atau lintas jurusan. Jadi aku cukup kesulitan di awal-awal karena aku perlu menyesuaikan lagi nih untuk mata kuliah yang sebelumnya aku emang nggak tahu, terutama kayak pembelajaran akuntansi yang hitung-hitungan, dan aku belum pernah gitu dapetin hal itu di MAN. Jadi aku perlu 2 kali belajar ketimbang teman-teman aku yang emang basicnya udah pernah
di bidang itu gitu. Jadi tantangannya itu sih harus menyesuaikan mata kuliah yang sebelumnya belum aku pelajari sama sekali seperti itu. Oke. Pastinya kayak di setiap mata kuliah setelah kita lulus SMA atau SMK, kita pastinya akan beradaptasi kembali ya. Betul. Terlepas dari jurusan apa kita sebelumnya dan jurusan apa yang kita pilih saat ini. Iya. Nah, mungkin kalau disuruh kakak nih promosi gitu kan, program studi bisnis digital, kira-kira apa yang bakal Kak Indana katakan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa nantinya? Oke, kalau aku sendiri, aku bakalan bilang kalau bisnis digital itu tuh atau dunia bisnis itu tuh nggak serumit yang kalian pikirkan. Biasanya teman-teman pemuda sekarang yang menentukan jurusan kalau dengar bisnis gitu, wah bakalan ini nih bakalan banyak ngomong, bakalan banyak hitung-hitungan, terus bakalan susah nih nantinya harus bangun ini, bangun itu, dan terkesannya cukup sulit gitu dunia bisnis. Tapi teman-teman sebenarnya dunia bisnis itu tidak serumit itu. Bahkan aku yang sebelumnya nggak ada basic bisnis sama sekali, itu diajarkan dari awal. Terutama di Politeknik Hasnur sendiri, kita belajarnya cukup enjoy, terus juga dengan dosen-dosen dan teman-teman yang asik banget. Jadi dunia bisnis itu nggak semenyeramkan itu. Terutama bagi kita yang di Politeknik Hasnur, karena kita kampus vokasi, jadi kita langsung terjun ke lapangan untuk belajar. Jadi nggak ada tuh di kelas yang cuma dengerin materi, boring gitu. Dan kita langsung dapat ilmunya langsung karena ke lapangan langsung, seperti itu. Betul sekali. Nah, jadi kembali lagi ya ke kampusnya yaitu Politeknik Hasnur, yang mana merupakan kampus vokasi. Betul. Nah, di mana kita di pembelajarannya tidak hanya bergantung pada teori, tapi kita juga langsung praktek langsung ke lapangan itu bagaimana. Nah, mungkin Kak Indana di sini kan tadi merupakan wakil genre 1 Duta Tapin ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut juga bagaimana perjalanannya sebelum menjadi wakil genre Duta 1 Tapin tadi. Oke, sebelum aku jadi wakil 1 Duta Genre, sebenarnya aku sudah mendalami dunia genre sendiri itu sejak SMA terus sejak MAN. Aku sudah menjadi Duta Genre Desa dan mengenal permasalahan-permasalahan yang ada di Tapin, terutama yang berkaitan dengan dunia genre seperti itu. Lalu barulah di tahun 2026 ini aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih jauh seperti itu untuk menjadi Duta Genre Kabupaten Tapin. Aku coba cari tahu pendaftaran dan juga cari tahu info nih ke teman-teman. Kemudian di awal Mei aku memutuskan untuk ikut seleksi dan ada beberapa tahapan seleksi tentunya. Dari yang awalnya seleksi berkas dulu, kita dicari tahu dulu nih latar belakang kita seperti apa, prestasi kita sebelumnya seperti apa juga. Setelah seleksi berkas, kita akan ada seleksi wawancara untuk mengetahui seluk-beluk kita di belakang. Selain itu juga mengetahui seberapa niat sih kita sebagai duta selanjutnya. Setelah wawancara itu aku ada sesi untuk sosialisasi juga. Kemudian baru diumumkan masuk top 6 untuk grand final. Setelah grand final barulah dinobatkan sebagai wakil 1 Duta Genre Kabupaten Tapin. Keren banget ya ceritanya ya. Jadi kan kalau orang menilainya kadang kita itu setelah mendapatkan prestasi orang menilai kita itu jadi apa. Tapi perjuangan di belakangnya itu sangat banyak gitu kan. Mulai dari pemberkasan, wawancara dan lain sebagainya. Bahkan tadi ada sosialisasi juga. Iya betul sekali. Nah mungkin saat ini kan mungkin ya dari pemikiran teman-teman banyak yang bertanya gitu kan bahwa saat ini ada duta-duta lain gitu. Misalkan di kampus Politeknik Hasnur saat ini atau ada duta kampus. Terus di daerah itu ada Nananggalu mungkin ya. Iya Dan betul. juga ada duta genre. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Kak, duta genre itu ngapain aja sih gitu? Oke, duta genre sendiri teman-teman itu cukup berbeda dengan duta-duta lainnya. Dari segi pendaftarannya aja, kita nggak harus dituntut sebagai good looking. Good looking di sini maksudnya adalah
nggak harus tinggi, nggak harus putih, nggak harus langsing gitu kayak pemilihan putra putri misalnya seperti itu. Tapi kita di sini yang pendek pun atau misalnya nggak putih pun kita bisa masuk duta genre karena kita nggak memandang hal itu. Yang kita pandang adalah bagaimana kita sebagai duta genre bisa berdampak untuk sekitar, terutama untuk masa depan para remaja, di mana para remaja itu kita pastikan mereka itu bisa hidup berencana, di mana mereka merencanakan sedari remaja untuk kehidupan berkeluarga nanti. Dan sekarang kan isu yang cukup meluas di Indonesia adalah stunting. Nah, hal ini juga salah satu bentuk program pemerintah juga, yaitu dari DPPKB, dan kami adalah salah satu programnya, yaitu Duta Genre. Kami ikut serta untuk menggaungkan dan menjadi contoh bagi para remaja untuk bisa berencana ke depannya agar isu-isu sosial seperti stunting, nafsa, seks bebas, dan juga pernikahan dini bisa kita cegah dari remaja. Seperti itu, Kak. Keren banget sekali ini. Tepuk tangan lu dong, Bos. Nah, kalau seperti yang kita tahu kan duta itu biasanya kalau orang secara umum menilai hanya sebagai sebuah representasi gitu. Betul. Tapi ternyata jauh dari itu, ternyata itu merupakan sebuah bukan sekedar representasi biasa, tapi kita memang benar-benar menjadi perwakilan dari suatu daerah ataupun suatu organisasi, dan kita benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk itu gitu. Nah, mungkin di mana kan di Duta Genre dan bisnis digital tadi kakaknya pasti ikut organisasi gitu kan. Nah, betul. mungkin itu pastinya akan berhubungan dengan yang namanya public relation atau komunikasi. Betul. Nah, menurut Kak Indana sendiri itu seberapa penting sih kemampuan komunikasi itu bagi mahasiswa itu sendiri? Oke, kemampuan public speaking dan juga komunikasi itu adalah salah satu hal yang krusial bagi mahasiswa terutama. Karena apa, teman-teman? Terutama bagi aku sendiri ya, yang dari bisnis digital, nantinya memang akan banyak ketemu orang, kemudian juga bakalan banyak interaksi sama ke atas ataupun ke bawah seperti itu. Jadi cukup penting untuk public relation dan juga public speaking ini, karena mengingat kita itu harus bisa meyakinkan orang lain juga kan untuk di bisnis, dan orang lain juga harus mengerti kita. Dan hal itu bisa kita lakukan lewat komunikasi ini tadi. Dan itu salah satu kunci untuk kita bisa menarik konsumen terutama di bisnis. Dan juga kalau aku di Duta, kita sebagai duta harus bisa melakukan komunikasi dua arah, di mana kita bisa mengerti audiens dan juga audiens bisa mengerti kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu tersampaikan ke mereka. Terutama kita kan mau meyakinkan sebagai remaja, kita harus berencana seperti itu. Kalau komunikasi kita jelek atau komunikasi kita kurang sama sesama audiens, tentunya pesan yang kita sampaikan nggak akan tersampaikan dengan baik. Betul seperti sekali. itu. Nah, mungkin tadi kan ada perjalanan kakak dari menjadi sebelum menjadi wakil duta genre 1 Tapin dan juga menjadi salah satu mahasiswa di program studi bisnis digital. Betul. Nah, itu kan pastinya akan ada tugas kuliah, terus ada organisasi, dan juga mungkin terkait duta genre tadi. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kakak mengatur waktu dari kegiatan-kegiatan tersebut? Wah, ini cukup relate ya sama kita juga, yang sebagai mahasiswa katanya pura-pura gitu, kuliah rapat gitu. Nah, jadi cara aku bagi waktu itu sendiri ya lewat komunikasi tadi. Nah, itu salah satu fungsi dari komunikasi sendiri, teman-teman. Dimana kalau berbarengan acara itu aku bakalan komunikasikan dengan tim, karena tentunya dalam organisasi juga kita dikenalkan dengan yang namanya kerjasama. Lewat komunikasi yang baik, aku tetap bisa menghandle dari jauh, misalnya untuk kegiatan yang satu dan kegiatan yang satu yang mengharuskan aku hadir, itu aku bisa hadiri gitu. Dan kegiatan yang lain bisa aku handle dari jauh dengan kerjasama tim tentunya. Jadi semua yang berbarengan itu akan tetap berjalan dengan sesuai ritmenya, karena lewat komunikasi tadi juga. Betul. Seperti itu. Oke, mungkin juga selain komunikasi ya dari Kak Indana yang sebutkan tadi, pastinya penting banget untuk manajemen waktu, manajemen dan sebagainya lah. Mana tentunya kita akan memprioritaskan hal mana dulu yang mau kita lakukan, baru kita lakukan hal lainnya gitu. Nah, mungkin pastinya kakak di sini pernah capek atau pernah kayak
capek banget kok, banyak banget sih kerjaan gitu. Nah, bagaimana sih cara kakak nge-recharge atau mungkin biar semangat lagi buat beraktivitas gitu? Iya, kalau capek itu manusiawi ya Manusiawi Kak, dan setiap manusia tuh pasti ada rasa capeknya gitu. Kalau aku sendiri, manajemen emosional aku, itu aku selalu bakalan menyediakan 1 hari libur buat aku. Dan di hari libur itu, aku bakalan membatasi segala aktivitas aku. Dimana aku bakalan me time dulu buat nge-recharge energi aku, ngelakuin hal-hal yang aku suka, kayak misalnya minum kopi atau ngelakuin hal-hal kayak nonton yang nggak bisa aku lakuin di jam-jam aku kerja seperti itu. Jadi aku bakalan menyiapkan 1 hari di 1 minggu itu untuk aku istirahat. Jadi nggak terlalu burn out untuk minggu kedepannya seperti itu. Oke, kembali lagi berarti pada akhirnya kita juga perlu yang namanya me time gitu ya. Iya, betul banget. Sesibuk atau sepadat apapun jadwal kita, pastinya kita tetap perlu meluangkan sesuatu yang spesial buat diri kita. Iya. Nah, mungkin pesan nih Kak buat teman-teman di luar sana gitu kan yang mau mungkin menjadi salah satu representasi dari suatu daerah atau mungkin kampus, bagaimana caranya? Dan juga Kakak kan tadi memiliki kegiatan organisasi gitu. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan? Kalau pesan dari aku sendiri, karena kita masih muda ya teman-teman, gak ada salahnya buat coba aja dulu dan coba kalian lihat hasil akhirnya kalau kalian berhasil mendapatkan hal itu. Jangan langsung berpikiran kayak, kalau aku ikut ini, kalau aku gagal gimana ya? Coba pikirkan hal sebaliknya. Kalau aku nanti berhasil, apa sih yang membuat aku bertahan? Atau kalau aku berhasil nanti, aku bakalan dapat ini ya. Nah, hal itulah yang membuat kita terpacu untuk mendapatkan hal itu. Dan juga kalaupun sewaktu-waktu kalian gagal, itu bukan berarti kalian gagal, tapi kalian sedang berproses. Betul. Dan yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman, untuk para remaja, kadang kita terfokus pada hasil akhir juga. Tapi yang sebenarnya adalah yang perlu kita hargai adalah prosesnya. Dimana nggak ada hasil akhir kalau nggak ada proses. Betul. Gitu. Nah, jadi nggak apa-apa, coba aja dulu untuk hal-hal yang baru bagi kalian. Coba keluar dari zona nyaman kalian, dan itu bakalan membuahkan sesuatu hal yang ini pride banget nih buat aku, karena aku berhasil keluar dari zona nyaman aku gitu. Nah, iya betul sekali nih Kak. Mungkin banyak teman-teman juga di luar sana gitu kan, kalau ngelihat kayak sesuatu yang terasa rumit kayak udah minder duluan. Iya, betul. Udah memikir kemungkinan terburuknya gimana. Tapi padahal jauh sebelum itu masih banyak kemungkinan terbaik yang bisa terjadi gitu Betul. kan. Dan proses-proses yang bisa kita lewati. Jadi mungkin sebelum mencoba, alangkah lebih baiknya teman-teman itu menanamkan pemikiran yang seperti Kak Indana bilang tadi gitu. Nah, mungkin dari semua perjalanan yang sudah Kakak lewati tadi menjadi Wakil Duta Jenderal dan juga menang kegiatan lomba KSR tadi ya? Iya, Nah, betul. mungkin ada nggak sih pelajaran hidup yang paling berharga itu didapat pada hal apa gitu? Pelajaran hidup yang paling aku berkesan itu adalah ketika aku gagal. Kenapa? Kenapa bukan ketika aku menang? Bukan berarti aku tidak menghargai kemenangan aku. Tapi ketika aku gagal, dari situ aku belajar untuk lebih kuat dan lebih bisa untuk berproses. Karena dari kegagalan itulah yang memacu diri aku buat kayaknya aku bisa kok, tapi cuman perlu evaluasi. Nah, dari situlah proses itu tercipta. Tanpa gagal aku nggak ada proses untuk menang seperti itu. Jadi itu sih pembelajaran yang aku dapatkan selama ini. Betapa pentingnya kegagalan itu dalam hidup gitu. Bukan berarti kegagalan itu harus kita ratapi teman-teman. Tapi bagaimana kegagalan itu bisa kita jadikan sebuah motivasi ke depannya, seperti itu. Betul banget nih Kak. Mungkin relate juga ya sama cerita teman-teman di sini juga. Kadang mereka itu kalau gagal udah kayak stop gitu, hilang semangat, udah nggak mau nyoba lagi. Padahal jauh sebelum itu ada proses-proses yang sudah kita lewati gitu. Yang mana proses itu membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Betul. Nah, mungkin kalau Kakak nih ada adik SMA atau SMK gitu kan yang masih bingung memilih kampus. Kira-kira pesan apa yang ingin Kak Indana sampaikan kepada mereka untuk saat ini? Oke, pesan aku sendiri, coba kalian lihat sisi dari kampus itu sendiri. Dimana kita cari tahu dulu sih, kampus itu tuh relate nggak sama kita. Terus juga kampus ini tuh keunggulannya apa? Seperti Politeknik Hasdor. Salah satu keunggulannya adalah kampus vokasi yang dimana banyak melakukan
praktek seperti itu. Jadi kita nggak hanya belajar teori. Jadi teman-teman teorinya dapat, tapi juga prakteknya dapat, sehingga skill dan juga pengetahuan kalian tuh imbang teman-teman. Salah satunya di Politeknik Hastur ini. Dan pesan aku, coba kalian cari tahu dulu di mana fashion kalian, baru juga tentukan jurusan kalian seperti itu. Betul. Jadi kembali lagi kenali dulu terlebih dulu diri sendiri gitu bagaimana, Iya, baru betul. kita menentukan pilihan kita mau kampus seperti apa gitu ya. Nah mungkin kita bakal nanya nih tentang ada nggak sih mimpi atau harapan yang ingin kakak capai gitu di masa depan? Oke, mimpi aku sendiri ya. Kalau cita-cita aku sendiri, aku sebenarnya pengen banget jadi dosen dan bisa berkuliah di luar Kalimantan seperti itu. Dan semoga kedepannya aku bisa dapat beasiswa lagi untuk S2. Kemudian juga untuk waktu dekat, hal yang pengen aku banget capai adalah Duta Genre Provinsi Kalimantan Selatan, di mana di tahun akan datang aku akan berlaga lagi atau bertanding lagi di provinsi. Mohon doanya juga teman-teman untuk keberhasilan aku ke depannya. Amin. Oke, keren banget nih Kak, harapan dan tentunya mimpinya ke depannya gitu ya. Nah mungkin kita sudah ada di akhir podcast pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Indana yang sudah berhadir pada cerita kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan itu bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini. Mungkin bisa tepuk tangan dulu untuk Kak Indana pada hari ini. Sekian podcast kita pada hari ini. Aku Anton pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap semangat dan tetap berkarya. Bye-bye.